Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang pengumpulan data, yang mana tugas ini untuk memenuhi dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Pak Sigit. Baik, di sini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian pengumpulan data, metode teknik dalam pengumpulan data, dan teknik dalam analisis data. Langsung saja, saya akan membahas tentang definisi pengumpulan data. Istilah metode pengumpulan data mengacu pada strategi atau prosedur yang mungkin digunakan peneliti untuk memperoleh data. Pengumpulan data ialah proses mendapatkan informasi atau fakta dari berbagai sumber untuk analisis, penelitian, atau pengambilan keputusan. Selain itu, merupakan aspek penting dalam penelitian. Adapun definisi menurut para ahli, maksud saya definisi pengumpulan data, yang pertama dari William M.K. Trochin. Pengumpulan data ialah proses memperoleh informasi melalui observasi, wawancara, survei, atau metode lainnya. Yang kedua, ada Kerjinger dan Lee. Pengumpulan data mencakup metode pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena serta teknik-teknik lain seperti wawancara, kuesioner, dan eksperimen. Yang ketiga, Robert Kaye. Pengumpulan data adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat guna menjawab pertanyaan penelitian. Yang terakhir ada Donald R. Cooper dan Pamela S. Kinder. Pengumpulan data adalah proses sistematis mengumpulkan, merekam, dan menginterpretasi data yang relevan terkait dengan suatu isu atau pertanyaan penelitian. Terdapat 2 jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari tangan pertama. Data primer meliputi informasi yang dikumpulkan dari responden melalui survei, kelompok fokus, dan panel, serta informasi yang dikumpulkan selama interaksi peneliti dengan informan. Yang kedua, data sekunder merupakan data yang merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya dan digunakan kembali untuk tujuan tertentu. Hal ini termasuk data yang tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri, melainkan diperoleh dari sumber-sumber seperti literatur, laporan, basis data, atau sumber data yang kita ada. Penggunaan data sekunder dapat menghemat waktu dan biaya karena peneliti tidak perlu mengumpulkan data secara langsung. Namun, harus dipastikan bahwa data sekunder yang digunakan itu relevan, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian atau analisis yang dilakukan. Selanjutnya, metode dan teknik pengumpulan data akan disampaikan oleh Mbak Mahmud. Oke, itu pembahasan yang kedua tentang metode atau teknik pengumpulan data. Untuk metode yang pertama yaitu wawancara. Nah, pendekatan pengumpulan data yang melibatkan sesi tanya jawab langsung antara pengumpulan data dan peneliti dengan narasumber atau sumber data. Wawancara biasanya digunakan sebagai studi pendahuluan dalam studi stempel besar karena tidak praktis untuk melakukan wawancara dengan 1000 responden. Tetapi dalam studi sampel kecil, wawancara dapat digunakan sebagai strategi pengumpulan data atau pada umumnya disebut dengan penelitian kualitatif. Wawancara diklasifikasikan sebagai terorganisir atau tidak terstruktur. Untuk metode yang kedua yaitu mail survey. Salah satu metode pengumpulan yang cukup praktis karena peneliti hanya perlu mengirimkan kuesioner kepada responden melalui email. Peneliti harus memilih responden yang mampu mengoperasikan internet dengan cakupan jaringan yang cukup luas. Metode yang ketiga yaitu personal interview, merupakan teknik yang melibatkan peneliti secara langsung terjun ke lapangan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Untuk metode yang keempat yaitu internet interviews. Di zaman yang serba digital ini, hampir setiap orang mampu mengakses internet. Kini survei semakin populer melalui
media internet. Biasanya kuesioner berbentuk link form yang mampu diakses oleh siapa saja. Adapun instrumen survei online yang pernah penulis temukan adalah seperti Google Form, Tipform.com, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu observasi, mengamati dan mencatat perilaku atau kejadian secara langsung untuk mengumpulkan data kuantitatif. Observasi juga suatu pendekatan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mencatat tidak hanya pendapat responden atau wawancara dan kuesioner, tetapi juga sebagai peristiwa yang terjadi. Pendekatan ini digunakan apabila tujuan penelitian adalah untuk mengkaji perilaku manusia, proses kerja, atau kejadian alam dan ukuran sampelnya tidak terlalu besar. Nah, adapun macam-macam observasi. Yang pertama yaitu observasi partisipatif dan observasi tak bertekstur. Untuk metode selanjutnya yaitu menentukan studi kasus. Melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap satu atau beberapa unit studi untuk memahami fenomena yang lebih luas dengan menggunakan data numerik. Selanjutnya yaitu menganalisis statistik dari data sekunder, menggunakan data yang sudah ada dari sumber-sumber seperti basis data, laporan resmi, atau hasil survei sebelumnya untuk analisis statistik. Metode yang selanjutnya yang terakhir yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi dikaitkan dengan kegiatan tertentu berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data. Dokumentasi mencakup semua operasi menggunakan foto dan penyimpanan foto, pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan informasi dalam ranah pengetahuan. Kumpulan bahan atau makalah yang menjadi dasar untuk suatu acara atau publikasi. Arsip berisi clipping surat, gambar, dan bahan referensi yang dapat dikonsultasikan setiap saat untuk membantu penyelesaian artikel, berita, atau esai. Dokumentasi dapat berupa tulisan, foto, atau karya kolosal lainnya. Di sini ada pun beberapa etika dalam pengumpulan data. Beberapa masalah etika yang ditangani saat mengumpulkan data meliputi yang pertama yaitu salah satu kewajiban peneliti adalah menjaga kerahasiaan informasi responden dan menjaga privasi responden. Yang kedua, peneliti tidak boleh mengungkapkan kepada subjek apapun yang tidak akurat mengenai sifat penyelidikan. Dengan demikian, peneliti harus mengkomunikasikan tujuan penelitian kepada secara gambling. Yang ketiga, tidak ada informasi pribadi atau sensitif yang harus dimintai, dan jika itu benar-benar penting untuk penelitian, itu harus diungkapkan kepada responden yang sangat sensitif, bersama dengan alasan rinci untuk penggunaan informasi dalam penelitian. Selanjutnya, terlepas dari teknik yang digunakan untuk pengumpulan data. Yang kelima, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk menanggapi survei, dan mereka yang menolak untuk berpartisipasi harus dihormati. Yang keenam, setelah berpartisipasi mereka dalam studi laboratorium, individu harus diberitahu dengan benar tentang tujuan percobaan. Yang ketujuh, subjek tidak boleh ditempatkan dalam keadaan yang berbahaya secara fisik atau psikologis. Untuk yang terakhir, data yang diperoleh selama penelitian tidak boleh disalahartikan atau didistorsi dengan cara apapun. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sandi. Ya, oke. Poin ketiga, teknik analisis data. Metode analisis data adalah metode untuk memeriksa data penelitian yang dapat mencakup menggunakan alat statistik yang sesuai. Oke, langkah-langkah dalam analisis data penelitian kuantitatif. Yang pertama ada pemrosesan data. Memastikan data telah dikumpulkan dengan benar dan lengkap. Membersihkan data dari kesalahan entry atau outlier.
Selanjutnya, deskripsi data atau statistik deskriptif menggunakan ukuran-ukuran statistik seperti mean, median, modus, dan deviasi standar untuk merangkum karakteristik data. Terus selanjutnya ada uji statistik. Untuk uji statistik, melakukan uji statistik yang sesuai untuk mengetahui apakah perbedaan antar kelompok atau variabel signifikan secara statistik. Poin kedua, salah satu contoh uji statistik adalah uji T. Salah satu uji statistik yang paling umum adalah uji T, yang digunakan untuk membandingkan rata-rata kedua kelompok, misalnya untuk mengukur rata-rata antara tinggi pria dan wanita. Selanjutnya ada analisis regresi. Tes regresi berfungsi menentukan hubungan sebab akibat. Tes ini dapat digunakan untuk memperkirakan efek dari satu atau lebih variabel kontinu pada variabel lain. Ada 3 jenis tes regresi yang sering digunakan. Yang pertama, regresi linear. Regresi linear sederhana adalah jenis uji yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan independen menggunakan garis lurus. Uji ini menentukan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Terus poin kedua, regresi linear berganda mengukur hubungan antara variabel dependen kuantitatif dengan dua atau lebih variabel independen dengan menggunakan garis lurus. Poin ketiga, ada regresi logistik. Regresi logistik adalah jenis uji yang memprediksi dan mengklasifikasikan masalah penelitian. Regresi logistik membantu mengidentifikasi anomali data yang bisa menjadi penipuan prediktif. Selanjutnya ada analisis korelasi. Tes korelasi bertugas memeriksa apakah variabel sering terkait tanpa membuat hipotesis hubungan sebab akibat. Jenis tes ini dapat digunakan untuk memeriksa apakah dua variabel yang ingin Anda gunakan dalam tes regresi berganda saling berkorelasi. Selanjutnya ada analisis faktor atau analisis komponen utama. Analisis faktor atau analisis komponen utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendasari pola dalam dataset. Selanjutnya ada analisis temporal. Analisis temporal menganalisis tren atau perubahan dari waktu ke waktu di dalam data. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Interpretasi hasil memberikan makna pada temuan statistik dan merumuskan implikasi praktis dari hasil analisis. Setelah itu ada penyusunan laporan. Nah, penyusunan laporan menyusun laporan penelitian yang mencakup metodologi, temuan, interpretasi, dan kesimpulan. Mungkin itu dari teknik analisis data. Selanjutnya menuju ke kesimpulan presentasi kita pada kali ini. Pengumpulan data adalah proses mendapatkan informasi atau fakta dari berbagai sumber untuk analisis, penelitian, atau mengambil
keputusan. Selain itu, merupakan aspek kepentingan dalam penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah survei, eksperimen, observasi, studi kasus, dan analisis statistik dari data sekunder. Metode dalam pengumpulan data bervariasi tergantung pada pernyataan penelitian, tujuan, dan konteks penelitian kuantitatif yang dilakukan. Peneliti diharapkan untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, relevan, dan akurat. Keseluruhan pengumpulan data adalah fondasi bagi analisis dan interpretasi dalam mengembangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap suatu isu atau fenomena. Saya kembalikan ke Mbak Yuga sebagai moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Nah, nanti bagi teman-teman yang mau bertanya ataupun menanggapi dari presentasi kami, harap komen di bawah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.